Alright, what's up guys? Ketemu lagi bareng gue channel Budi Rahayu 45 bersama gue Budi, dan kali ini gue mau interview kru kapal pesiar. Oke, jadi gue ada teman nih dari Jakarta bekerja di bar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, seperti apa kehidupannya di bar, terus juga pekerjaan seperti apa, terus tips triknya untuk dapat tips juga, tips dari tamu uang ya kan? Pastinya. Ya. Sebelum itu kita intro dulu. Boom. Take a look closer. The more you see, the more it change. Nama lu siapa kek? Apa kerjaannya gimana gitu? Nama asli apa nama keren? Terserah lu ngomongnya. Nama asli sama nama keren sama. Namanya Bento. B-E-N-T-O, Bento. Udah kayak lagu aja Bento. Kayak restoran sih terkenalnya. Oh iya, itu kayak lunchbox gitu kalau di Jepang. Betul. Jadi kerjaan lo apa sebagai di kapal pesiar ini? Di kapal pesiar kerjaan gue sebagai bar steward. Kalau di tempat gue kita ada 3 posisi. Dari yang awal itu namanya utility bar. Utility bar, kedua next step posisi gue bar steward. Ketiga ada bartender. Oke, coba dong kasih penjelasan nih. Sebenarnya kan kita nggak tahu nih teman-teman, misalkan yang viewers gua nih, teman-teman yang nonton, apalagi subscriber gua, ini banyak yang nanya, Bang, kerja di bar itu kayak gimana sih? Terus kalau misalkan gua untuk pertama kali kerja di bar, itu harus posisi apa? Terus yang dikerjain apa? Basicnya sih kita kerja customer service itu nomor 1. Jadi industri hospitality itu tetap nomor 1. Apapun kerjaannya basicnya customer service. Kalau kita udah tahu yang namanya customer service itu easy banget, gampang banget. Itu nomor 1 customer service. Kedua kita ngomongin service. Service itu kan setiap tempat, setiap perusahaan itu atau apa dimanapun itu mereka ada standarnya. Kita tinggal ngikutin standar service yang mereka punya. Begitu. Asik. Terus kita ngobrol masalah job description ya. Kayak gimana untuk masalah utility bar? Itu yang dikerjakan apa? Utility bar itu mereka lebih banyak behind the scene. Ya jadi apa yang nggak terlihat di depan bar itu sebenarnya mereka yang punya andil besar. Karena mereka itu first man coming, last man standing. Itu utility. Kerja di balik layar berarti ya? Betul. Jadi orang nggak terlalu banyak tahu. Oke, terus kalau misalkan untuk jadi bar steward, itu lebih kayak waiternya di bar ya? Ya, lebih kayak ke service. Kita langsung face to face ya, taking order, delivery the order, clear up the place, lebih ke maintenance the place dan ya bikin barnya happening lah. Bisa dibilang bar waiter nggak kayak gitu? Bisa. Bisa aja kan? Cuma Karena beda kerjaan- bahasa aja ya. Iya. Cuman karena beda apa namanya? Satu departemen kalau bisa sama restoran, cuman kan beda lokasinya gitu. Iya, kan? kalau ke restoran kan mereka lebih ke food handling. Iya, kalau kan kita beverage. minuman. Bener. Masih F&B departemen juga. Masih satu kepala. Satu kepala. Ya, terus untuk untuk bartender sendiri pekerjaannya seperti apa? Ada job description-nya? Sama mereka juga ke fokus ke service, tapi mereka lebih ke drink making, membuat minuman. Jadi membuat minumannya di situ. Yes. Jadi lebih ke fokus ke service minuman. Mereka membuat minuman. Kita yang ngambil order, mereka yang membuat. Kok lu bisa kerja di bar? Apa emang basic lu sebagai bartender? Apa emang dulu kuliahnya lu kuliah ngambil perhotelan, jurusannya itu langsung food and beverage atau gimana? Kalau untuk background, gue sendiri kebetulan kuliahnya latar belakangnya di pariwisata di UNJ. Jurusan emang UNJ lu? UNJ. Iya, lulusan UNJ. Green Campus. Oke. Jurusan pariwisata pas. Setelah itu gua sebelum gua kuliah juga emang gua udah magang-magang DW itu di hotel. Jadi emang udah ada basic hospitality. Oke. Lanjut kerjaan terakhir sebelum gua on board itu gua ada di salah satu American Ambassador lah. Kalau usah kita sebut merek ya kan. Di situ sih kita lebih belajar ke marketing juga iya, service juga iya. Terus lebih ke manajemen gitu. Tapi kalau buat yang newbie, kalaupun kalian nggak punya basic, itu banyak juga sih di sini yang orang-orang yang learning by doing. Jadi ketika mereka sampai di kapal, kalau emang mereka progresnya bagus dan benar-benar Belajarnya on the spot dan itu mereka continuously bisa juga. Jadi nggak usah patah semangat dulu kalau lu benar-benar nggak ada basic. Banyak kok yang begitu sukses. Bisa juga kayak gitu ya? Bisa juga. Tapi kan kalau misalkan sebagai nationality kita di Indonesia nggak segampang itu dapat pekerjaan. Betul. Kalau saya emang ada backgroundnya dulu. Talent Iya. conditionnya itu parah Hebat banget. Harus punya pengalaman 2 tahun dulu minimal di restoran atau di hotel.
Terus kalau emang nggak punya latar belakang pendidikan kepariwisataan atau perhotelan, itu ya di Indonesia sendiri itu masih susah untuk join ke kapal begini. Oke, sebelum kita lanjut ke next step. Betul. Untuk teman-teman nih yang baru join di channel ini, baru join di channel gue, baru juga nonton video gue Pertama kali. Iya, pertama kali ini. Jangan lupa nih, subscribe dulu channel gue dong. Subscribe Bawah dulu ini ya? ini, subscribe. Terus jangan lupa tombol loncengnya dipencet dulu dan nyalakan notifikasinya biar Karena kalian misalkan nggak ada. ada di sini di pojok Oh, sebelah di sini. bawah di pojok sini ya. Iya. Jadi notifikasinya dinyalakan biar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video gue yang akan diposting selanjutnya. Sip. Oke, mari kita ke next step. Next step kita omongin masalah income. Itulah yang paling penting kalau bisa jadi kapal. Itu kan Penting nggak? Nomor satu alasan orang kapal ya emang income. Salary lah. Oke, kita mungkin nggak bisa sebutkan nominalnya berapa, tapi setidaknya gambaran dan range-nya berapa. Oke? Bisa, Oke. bisa. Dari misalkan kita kerja sebagai utility bar untuk pertama kali utility bar, anggap saja kita ini di kapal karena kita kerjanya dapatnya pooling ya kan. Iya, betul. Income, jadi nggak ada fixed salary. Betul. Nah, anggap saja ini kapalnya itu yang minim banget untuk mendapatkan penghasilan, yang low banget. Kayak di Asia ya. Kayak di Asia bisa jadi kayak gitu. Betul. Kebeli apalah intinya kalau misalnya dengan gajinya yang paling minim itu di posisi utility Dari bar. utility. Tunggu dulu nih, gue udah nggak update harga HP sekarang nih. Lagi mikir dulu harga HP sekarang berapa nih. Ya minimal kalau yang utility itu bisa dapat 2 HP Oppo A92 lah. Pernah nggak Oppo A92 jualan sedikit sih ya kan? Itu loh, itu Gua loh. nggak tahu deh. Gue nggak pakai Ya, produk Oppo. makanya, ya kurang lebih begitulah. Kalau untuk ukuran iPhone itu iPhone X bisa lah. iPhone X. iPhone X. Wih, keren banget tuh beli iPhone X tuh kerja apa? Ya deh. tapi sebulan nggak jajan juga. Oke, kalau misalkan di kapal yang dapatnya poolingnya bagus, nah dengan posisi utility bar bisa kebeli apa? Beuh, NMAX mah dapat. NMAX, Dapat iya. NMAX bisa 2 rius, 3 rius. NMAX, NMAX NMA bloody X Oke, itu baru utility bar. utility bar. Nah, sekarang dengan posisi lo sebagai bar steward, kalau misalkan lu posisinya di kapalnya yang ya agak susah lah untuk mendapatkan seret lah Kayak di sini nih ya. nggak boleh kayak gitu. Oh, enggak Oke, gitu. oke. Berapa lah kira-kira dapatnya? Minimal, Beli apa? Minimal. Oke. Ini kita beli cash Dereng. motor matic. Minimal motor metik. Minimal. Anjir. Matic-maticnya kayak Scoopy gitu, nggak apa-apa sebut merek lah ya. Iya. Scoopy mah kebeli lah ya. Dulu gua waktu kerja motornya kredit, Pak. Ini cash, Bu, cash ini. langsung cash. Bisa Nggak perlu kayak pakai DP lagi. Langsung BPKB turun di tangan, just dan Tuh 1 bulan gaji bisa 1 bulan gaji. Nah, kalau misalkan posisinya lu di kapal yang enak nih, duitnya poolingnya karena kita pooling nih, semakin banyak tamu otomatis semakin banyak selling, income-nya di situ. Sebutin lah, ini anggap di mentoknya tuh berapa lah yang lu pernah lu alamin? Paling mentok nih. Lagi dipikir-pikir dulu nih ya. Gimana nih? Avanza bisa kali ya? Hah? 1 bulan. Tapi jangan yang Avanza yang baru ya, nggak sebulan juga sih. Gimana ya gue ngitungnya nih? Waduh. Kalau barang nggak ketemu. Oke lah, kalau Kalau misalkan barang nih, kasih anggap aja Avanza dapat berapa bulan kalau misalnya dengan rata-rata segitu yang Avanza yang baru. Avanza yang baru Avanza yang baru. atau Avanza yang tahun berapa? Tahun berapa nih? 2013-an lah. Kalau 2013 itu 2013. paling gua perlu kalau misalnya 4 seandainya bulan, 5 bulan. Entar dulu nih, ini matematikanya agak-agak lemot ya. Coba kalkulator ada nggak kalkulator ini? Oh kelamaan ya nungguin kalkulator mah ya. Oh. Coba dibantu tim 5 bulan. 5 bulan. Yes. Mobil Avanza 2013. Kasih kunci. Langsung kasih kunci. Lancar. Iya, lancar ya. Dapat. Buset, itu duit apaan tuh? Ya. It's real. Itu di luar tip atau Itu di luar tips. di luar tip? Tips itu kita nggak pernah masukin sebagai income. Tips itu kan sifatnya Bonus ya? take and give. Oke, jadi baca aja. Jajan.
Tuh. Asli. Buset. Kalau misalkan di posisi lo di kapal yang bagus duitnya, dalam waktu 5 bulan bisa kebeli Avanza. Cash. Avanza 2013. Betul. Yang terbaru bisa ya? Terbaru itu. Yang interiornya udah ada kamera belakangnya. Buset. Anggap 2018. Ya begitulah. Itu tak banyak banget. nggak tahu ngitungnya juga bagaimana. Orang pada kaget nanti. Nggak apa-apa deh. Oke, itu baru Bar Steward. Sekarang ngomongin masalah bartender nih. Kalau ibaratnya posisi lu kalau operasional itu udah posisi yang leadernya lah. Secara posisi operasional ya. Posisi di lapangan leadernya. Karena kan apa namanya beverage making atau drink making ya. Drink maker. Bosnya. Nah, kalau bartender, kalau di kapalnya yang minim banget, itu kan income-nya, anggaplah garantinya berapa? Dapat apa? Yang paling minim, ini paling minim. Ninja Air bisa kali ya? Ninja Air bisa. Dan itu cash. Yang baru yang second. Yang Air itu kan yang lama. Ada yang lama. Iya. Cash itu Pak. Cash. Dengan gaji bartender di kapal yang minim income-nya receh kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan yang bagus-bagusnya berapa? Dapat apa? Kalau jadi bartender. Kalau anggaplah nggak terbaca pengeluaran. Bisa kebeli yang baru. Yang terbaru langsung ya. Ninja yang terbaru 210 Kalau cc. kita bandingin dengan mobil Avanza yang terbaru itu mungkin cuma 2 bulan itu udah langsung cash. Set. 2 bulan langsung cash. Jos. Langsung dipakai 2 bulan langsung bisa kebeli. Mungkin 2-3 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan lah. Anggap 3 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan. Banyak duitnya berarti apa? Banyak duitnya tapi banyak sacrifice-nya lah kalau mau beli. Normal Pak, sacrifice mah. Soalnya kan itu kehidupan Pak. Betul. Iya. Jadi gini nih. Masalah tipping ini, jadi Bento ini punya skill khusus nih untuk bisa menarik tamu sebagai apa namanya entertain juga ya, bukan hanya sebagai selling minuman ya nggak? Kita nggak kaku kerja ya. Benar. Dia ini jago sulap loh. Ini bisa tamu aja bisa terkecoh, ketipu sama dia. Ayo kita keluarin jurus-jurus sulapnya dong. Pengen lihat. Coba bisa pilih satu kartu. Pak. Belakangan ya. Pilih satu kartu. Stop. Kasih lihat kamera dulu lah. Oke guys. Ini gimana kabarnya? Yep, dapat. Oke. Taruh di mana aja bebas. Oke. Right. Mau di siapa dulu kartunya? Silakan. Siapa Pak? Di kocok, bahasa gaulnya ada kocok. Kocok biasa ya. Kalau ngomongin kocok-kocok kan bahaya. Kontennya bisa beda. Oh ini kocoknya profesional. Coba Sampai acak-acak kayak gitu. Acak aja lah. Betul. Ya ini kartunya masih berantakan ya. Gua nggak tahu kartunya apa. Masih ada kan kartunya kan? Ya kayaknya sih masih ada. Kayaknya kalau nggak ada sekarang gini. Coba diperiksa kotaknya. Kosong ya? Kosong itu? Kosong ya? Ya. Ini kartu semuanya di sini ya. Sip. Masuk oke. Semuanya. Jadi nggak ada lubang. Semrawat. Tutup. Si perawat. Nggak ada ya. Sekarang gini. Gue bisa nemuin kartu pilihan yang tadi dalam waktu berapa lama? Nggak tahu Pak. Lebih Kasih waktu lah. 10 detik. 10 detik dari sekarang ya. Iya, ada sekarang. Gue bakal taruh kan di belakang tanpa melihat. Di belakangnya nggak ada apa-apa ya. Oke, siap. Di kantong nggak ada apa-apa. Siap. Untuk kantongnya. Iya. 1, 10 detik ya. 2, Udah jalan nih. Oke. 3, Ya. Terus aja. 4, Terus aja nggak apa-apa. 5, 5, 6, 6. Oke. 7, Wow, under pressure. 8, 9, Yes. stop. I got it. Kartunya apa tadi? 8 of heart. 8 of heart. 8 hati. Kayak gini ya. Iya. Yuk, trik selanjutnya masih bersama saya Bento. Ini kartunya biasa ya. Oke, gue cek dulu. Tapi nggak ada yang sama ya. Iya, kayaknya nggak. Nggak ada yang sama kan? Karena gue main setengah aja. Semuanya. Jadi gue cek dulu kartunya. Diberantakan dulu lah, biar gimana ya kan? Siap.
Cek dulu ya. Papannya. Oke, sip. Sekarang pilih satu kartu lagi, bebas. Oke, Pak, pilih satu lagi. Kasih lihat dulu dong. Oke guys. Oke, dapat. Alright, sip. Oke. Silakan taruh di mana aja bebas. Jangan sampai kelihatan. Alright, mana aja ya? Ya. Yep. Dibentuk lagi. Kocok lagi. Ini kartunya totally random ya. Yes. Kosong. Look. Take a look closely. The more you look, Ini nggak berkat loh. kartunya apa tadi? 4 hati. 4 hati. Four of Hearts lagi ya. Satu lagi. Four of Hearts. Four of Hearts ya. Oke. Four of Hearts. Itu belum klimaks Pak. Belum. Masih baru foreplay. Taruh tengah nih ya. Oke. Siap. Siap. Ready. 1, 2, di. Kartunya di mana? Di tengah tadi. Udah naik ke atas. Buset. Belum bisa ya? Dimakan. Satu lagi. Oke. Dari bawah. Ini naik ke bawah. Wow, ya. Sempurna. Ini trik terakhir dari gua. Ini yang paling simple tapi efeknya dahsyat. Ya ada ring, trans ringnya, ada chainnya. Kalau misalnya ini gua lepas, apa yang terjadi? Jatuh. Jatuh ke bawah, bentar sampai ke matra. Si bisa lagi tidak peplok, jadinya ngikat. Wow. Jadi kalau misalkan kalian selain kerja di bar, kalian juga kalau bisa punya trik-trik khusus lah kalau misalkan punya skill lebih gitu kan. Betul. Kalau bisa enten, kalau bisa ada juga yang orang suka bisa main Gitar, ukulele ya kan. ukulele. Terus gitar tuh apa aja main alat musik yang bisa narik tamu gitu. Betul. Nah terutama kalau misalkan Bento ini jagonya sulap, jadi dia main trik sulap. Dan itu bisa mendatangkan pundi-pundi dolar. Money. Hai guys, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, gua akan terus mencoba posting lagi video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa dulu dong, kasih apa dulu? Subscribe dulu channel ini kalian belum subscribe, dan juga kasih tombol Thumbs up. like, thumbs up. Oke, notifikasinya buat subscribe di sana, loncengnya dipencet dulu biar kalian mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung komen di bawah ini. Tuh. Ya, gue buka ada kolom komennya lebar-lebar buat kalian semua. Mau tanya-tanya apa aja. triknya apa aja? Free. Ngomong-ngomong, lu ada Instagram atau Facebook? Ada. Nah, kalau misalkan kalian mau kalau misalkan kalian mau follow juga temen gue nih Bento, misalkan kalian juga bisa follow Instagram dia dan juga add juga di Facebook dia. Gue nanti cantumin linknya di bawah ini. Betul. Oke. Sekarang, I'd like to ask you, can you give me some like advice or recommend regarding the people who want to work in the cruise ships, any departments? Because you know that like some people like wanna work in the cruise ship but they don't know about the information, or maybe you can give some motivation for them. Sure. Some advice. First, There you go. my always advice to myself and to you guys: never limit yourself. Never limit yourself. Never limit yourself. Whatever you say, I cannot do that. It's only in your head, not in your head. I never think that I will work in cruise ship like this, have any special skill like this, like that before. No, they just only in your mind. If you want to do something, if you want to work somewhere, do action. Never limit yourself. Alright, that's a good point. So, okay guys, thank you for watching this video. Until the next time. See ya, bye bye. Ciao.